Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa syawirhum fil amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa qala aidan salus sholihin waj'aluhu syura bainahum amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengenal Islam dan bisa mengikuti Islam dan bisa iman terhadap Islam. Salawat beserta salamullah tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliaulah agama Islam mengalir terhadap kita semua. Untuk menyingkatnya waktu, sekarang saya akan membacakan hasil rumusan sementara dari grup musyawarah atau grup diskusi agama dari grup WhatsApp saya. Yang mana grup WhatsApp saya ini sudah lama dibuat oleh teman saya yaitu Ustadz Salim dari Batu Putih. Dia dan saya beserta kawan-kawan yang telah membuat dulu mempunyai inisiatif bagaimana jika kita sebagai alumni pondok, sebagai santri untuk membuat grup musyawarah WhatsApp biar media ini ada gunanya, seperti itu. Dan alhamdulillah grup WhatsApp ini sudah lebih dari 200 anggota yang mengikuti. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Walaupun kadang grup ini tidak berjalan terus-menerus, kadang ada kendala atau kesibukan masing-masing dari kawan-kawan, teman-teman yang memang aktif dalam musyawarah. Tapi setidaknya sekarang saya sebagai admin dari grup ini, karena dipercaya sebagai admin oleh teman saya, maka mungkin saya akan sedikit memaparkan terhadap antum-antum semua tentang hasil rumusan sementara. Ingat, ini hanya rumusan sementara, yang mana rumusan sementara itu bisa saja berbeda dengan hasil keputusan yang lain dari Basul Masail pesantren-pesantren yang lain. Jadi ini bukan sebuah keputusan final, hanya sementara. Rumusan sementara yang sifatnya hanya sewaktu-waktu itu bisa berubah. Jadi ini hasil diskusi dari teman-teman saya dan saya sendiri di dalam grup ini. Mungkin dengan cara dipaparkan bisa bermanfaat terhadap antum-antum semua. Dan kita menjadi orang yang amfa'uhum linnas. Amin. Kita akan pergi ke icon grup. Siapa yang membuat grup ini? Di atas itu dijelaskan bahwasanya itu adalah dibuat oleh Salim Batu Putih. Kontaknya sama saya dikasih Salim Batu Putih. Nama grupnya itu adalah Ahsanul Jidal. Dan anggota grupnya itu ada 205 peserta. Dulu pernah 220-an seperti itu, tapi banyak yang keluar mungkin ya dengan alasan mereka. Karena di dalam grup ini tidak ada paksaan untuk mengikuti grup ini. Terserah mereka mau keluar atau tidak. Dan admin-adminnya ya saya sendiri, ada Kiai Khairul Anam, ada Ustadz Najib, Ustadz Said, Ustadz Novel, Ustadz Ainur, Ustadz Salim sendiri. Ini adminnya. Perumusnya adalah Ustadz Said. Beliau adalah
alumni dari pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, yaitu asuhan Mbah Maimun Al-Maufrullah. Dan ada teman saya yang sebagai admin juga yang mengurusi grup ini adalah Ustadz Najib. Ustadz Najib adalah beliau alumni pesantren Lirboyo Kediri, dan Ustadz Ainur itu. Dan Ustadz Novel adalah alumni Kelabaan, alumni Alisaf Kelabaan. Beliau sama seperti saya dan Ustadz Salim, pesantrennya. Kiai Khairul Anam. Kiai Khairul Anam, beliau adalah, kalau tidak keliru, insya Allah beliau adalah anggota muharrir, tim muharrir Lajnah Bahsul Masail Sumeneb, Madura. Beliau sebagai musahih dalam grup ini. Dan itu masih banyak peserta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami atau saya akan masuk terhadap blog dari grup ini untuk melihat hasil rumusan sementara dari grup ini. Kita masuk lewat Google Chrome. Nah, sekarang kita ada di blognya grup tadi, Ahsanul Jidal. Sekarang kita ada di blog yang tadi saya masuk. Ini beberapa hasil rumusan sementara. Corona, usul puasa Ramadan 2020 ditunda karena COVID-19. Ini sudah ada kasusnya sehingga dibuat pertanyaan, dan rumusan sementaranya sudah ada. Nanti karena ini masuk pada pertanyaan yang 81 mungkin lama, nanti terakhir mungkin ketika udah nyampe waktunya pasti saya akan jelaskan juga tentang hukum-hukumnya ini. Kita kembali kepada arsip grupnya, arsip blog maksud saya. Arsip blog, ada arsip yang dipost pada bulan April 2018. Kita klik. Kasus yang pertama tentang masalah dilema hubungan jarak jauh. Ini dipost pada tanggal 22 April 2018. Kita akan baca selengkapnya dan kita akan memahami bersama-sama seperti itu. Ngaji bareng. Kisah nyata. Kita bacakan dulu deskripsi dan pertanyaannya, nanti jawabannya. Kisah nyata. Berarti ini kisah nyata. Ada kejadian, sebut saja Munir, dia TKI di Arab Saudi yang punya istri, sebut saja namanya Fatimah, yang dia nikahi di sana dengan cara nikah siri. Jadi istrinya Munir itu namanya Fatimah. Dalam beberapa tahun kemudian, Munir kembali ke Indonesia karena rindu akan kampung halamannya, dan Munir tidak kembali lagi ke Saudi. Dia hanya menghubungi yang ada di Saudi lewat telepon, HP. Jadi menghubungi Fatimah, Munir itu menghubungi Fatimah cuman lewat HP saja. Namun apalah daya, selama berjalannya waktu, keharmonisan dalam rumah tangganya sedikit ada masalah. Istri Munir, yakni Fatimah yang ada di Saudi, meminta belas kasihan dan meminta agar Munir menceraikannya. Maka berbagai cara dilakukan oleh Fatimah agar Munir mau menceraikannya dengan cara imbal balik beri uang yang lumayan besar. Fatimah sangat antusias untuk meminta cerai terhadap Munir karena beberapa alasan mungkin. Alasannya karena kesepian dia. Karena sudah hubungan jarak jauh LDR dengan suaminya, sehingga dia merasa kesepian, meminta untuk cerai kepada Munir. Munir mau dikasih duit yang lumayan besar. Namun Munir tetap ngotot tidak mau menceraikan Fatimah. Berarti Munir tidak mau menceraikan Fatimah walaupun dengan alasan apapun.
dia tetap mau dengan Fatimah. Nah, lantas apakah yang harus dilakukan Fatimah? Mau ke KUA di Saudi, tidak ada KUA. Di Saudi tidak ada KUA. Seperti apa ya? Badan tentang pengurusan masalah pernikahan seperti di Indo itu tidak ada di sini, di Saudi katanya. Dan lagi kendalanya dia menikah dengan Munir tidak resmi milik pemegang pemerintahan. Mungkin Fatimah dengan Munir itu tidak nikah dengan lewat secara hukum pemerintahan, yaitu bisa dibilang nikah sirri. Kalau istilahnya kita itu nikah sirri. Terus pertanyaannya adalah, 1. Benarkah tindakan Munir ini yang menolak untuk mentalak Fatimah, padahal Fatimah sudah tidak mau lagi mencoba? 2. Bagaimana solusinya ketika Munir tidak mau mentalak Fatimah? Solusinya bagaimana Fatimah agar terlepas atau bisa cerai dari Munir sehingga bisa menikah dengan laki-laki lain? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, tindakan Munir yang tidak mau mentalak Fatimah adalah dibenarkan karena Munir yang berstatus sebagai suami punya hak penuh untuk menjatuhkan talak atau menerima khulu. Khulu itu artinya permintaan cerai dari Fatimah atau tidak. Sementara alasan kesepian dari hubungan jarak jauh yang diderita oleh Fatimah masih bisa diatasi dengan cara pulang kampung dan tinggal bersama Munir. Keterangan dalam pembahasan tentang undang-undang untuk menerima dan mengabulkan khulu, permintaan cerai, para mujawwibin masih belum mendapatkan pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang ada dari kalangan Hanabilah. Jadi pendapat tentang masalah mengabulkan permintaan khulu si istri yang ada itu cuma dari Hanabilah. Dalam madhab Hanabilah dijelaskan bahwasanya hukumnya bagi suami menerima permintaan khulu si istri adalah sunnat. Seperti itu. Ketika istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, hak-haknya. Referensi tadi saya udah dirubah ke bahasa Arab translate-nya karena Google Translate-nya ini aktif sehingga kadang otomatis ke Indonesia bisa dirubah. Ini tuh ada Arab, ada Indonesia. Untuk referensi dari jawaban pertanyaan yang pertama adalah kitab Mausu'atul Fiqhiyah, yang kedua Fiqhul Islami, ada 2 ibarat yang dipisah-pisah. Yang ketiga ada kitab Raudhatut Talibin. Terus mungkin untuk jawaban yang pertama itu doang. Untuk masalah keterangan, ibarat keterangan adalah Al-Mughni li Ibnu Qudamah tentang Kitabul Khulu itu. Terus ada Al-Insaf juz 7 Shahifah 382. Ini madhab Hambali semuanya tentang pembahasan khulu. Seperti dalam keterangan di atas bahwasanya untuk pembahasan khulu, si suami mengabulkan permintaan khulu dalam madhab Hambali yang ada. Untuk madhab Syafi'i itu belum menemukan. Dan ibarat yang ketiga dari kitab madhab Hambali adalah Kasyaful Qunna. Dan ada kitab Fiqhul Islami. Ini fikih am, fikih umum, bukan fikih khusus ya. Tapi ini menjelaskan tentang pendapat-pendapat dari beberapa madhab. Untuk jawaban yang pertama, ibaratnya adalah kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Talak at-talak naw'un min anwa'il farqi wa huwa milkun lizawji wahdahu dzalika an ar-rajula yamliku mufaraqata zawjatihi idza wajada ma yad'uhu ila dzalika bi ibaratihi wa iradatihi al-munfarida ila akhirih. Yang artinya adalah talak itu adalah semacam perpisahan dan itu adalah hak dari suami. Cuman hak suami. Talak itu adalah hak suami saja, yang mana suami itu boleh
memisah istrinya apabila ada hal-hal yang menunjukkan terhadap perpisahan. Jadi itu talak kehendak dari suami. Sebagaimana istri itu boleh meminta terhadap suami untuk menyelesaikan tentang hubungannya berpisah. Berarti istri itu boleh meminta ada suami pisah. Seperti itu. Ketika si suami, misal contohnya ketika suami itu tidak mampu untuk memberi nafkah istri, atau suami itu pergi jauh, boleh istri itu minta pisah terhadap suami. Tapi yang mana semuanya itu talak itu merupakan hak suami saja. Karena apabila diberikan terhadap istri, maka istri itu perempuan akan mudah memperlakukan cerai dengan semudahnya. Nanti saya akan jelaskan ibaratnya. Terus dari pengambilan kitab Fiqhul Islami, dari ibarat Fiqhul Islami bahwasanya kenapa talak itu hanya buat suami, tidak kalau istri? Karena agar menjaga dari yang namanya perceraian secara cepat. Karena kalau laki-laki itu bisa lebih menahan diri untuk bercerai, kecuali emang ada hal-hal yang memang butuh untuk cerai, maka baru laki-laki itu cerai. Kalau perempuan biasanya akan lebih cepat menuju terhadap perceraian. Alasannya ada dua, kenapa suami itu diberi hak penuh tentang masalah talak. Yaitu ada dua, li amroini. Al-awwal, innal mar'a ghaliban ashaddu ta'athuran bil atifa minar rajuli fa idza malakat tatliq farubbama awqa'atit talaq li asbabin basita la tastahiqu hadamal hayatiz zawjiyah. Yang pertama, karena perempuan itu biasanya cepat baper daripada seorang laki-laki, atau cepat emosi daripada seorang laki-laki. Perempuan memang begitu, cepat baper. Biasanya seperti itu katanya. Sehingga apabila perempuan itu diberi hak penuh talak, maka talak itu akan dijadikan sabab-sabab yang remeh, sehingga tidak akan terbentuk sebuah kehidupan suami istri, hubungan suami istri yang harmonis. Karena apabila dikit-dikit cerai, tidak akan terbentuk sebuah kehidupan suami istri. Jadi kalau perempuan yang diberi hak penuh talak, maka akan menimbulkan perceraian yang mudah. Seperti itu maksudnya. Alasan yang kedua, karena talak itu ada sangkut pautnya dengan urusan harta. Jadi ketika kita suami istri itu nikah, maka ada sangkut pautnya dengan mas kawin. Mas kawin itu dan nafkah itu adalah hak suami, kewajiban suami. Ketika ada talak, maka ada sangkut pautnya dengan mas kawin sebelumnya. Jadi karena sudah suami itu memberi mas kawin, maka begitu maksudnya. Karena suami itu sudah memberi mas kawin, maka hak penuh talak itu adalah milik si suami. Seperti itu, bukan milik perempuan. Summa innal mar'ah qabilatiz zawaj ala anna talaq biyadir rajul wa tastati'u an tushritahu li nafsiha in radiyar rajul mundu bidayatil aqdi. Jadi semenjak permulaan akad pernikahan, berarti istri itu memang bisa atau nerima terhadap adanya konsekuensi perkawinan, bahwasanya talak itu adalah milik suami.
seperti itu. Jadi konsekuensi dari pernikahan itu adalah talak merupakan hak penuh suami, seperti itu. Dalam agama seperti itu. Namun ketika si istri itu tidak mampu, dari ibarat fikul Islami sendiri ini, tidak mau dengan si suami, walaha aidan in tadarrarat bizawj an tanhiya az-zawj biwasatati badli syai'in min maliha an tariqil hal ila akhirih, maka istri itu boleh menyelesaikan perkawinannya dengan cara memberi harta dengan melalui jalan khulu. Ya, khulu biasanya itu memberi harta, si istri memberi harta terhadap suami agar suami mau menceraikannya. Itu yang namanya khulu. Atau melalui jalan fasah. Fasah itu melalui qadhi, agar pernikahannya itu diselesaikan, si suami mau mencerai, seperti itu. Dari kitab Fiqhul Islami sendiri, bahwasanya penjelasannya seperti yang di atas mungkin. Malikut talak yatabayyanu mimma sabaqa anna alladhi yamlikut talak innama huwa az-zawj mata kana balighan aqilan ila akhirih. Jadi hak penuh talak, kesimpulannya adalah hak penuh talak itu milik si suami. Istri tidak bisa mentalak. Untuk menyelesaikan pernikahan itu tidak bisa si istri. Jadi hak penuh talak, hak penuh untuk menyelesaikan pernikahan adalah hak penuh suami. Terus dari kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin tentang masalah khulu. Al-khul'u wal firqatu bi'wadin ya'khudhuhu az-zawj. Yang dikatakan hulu adalah perpisahan dengan memakai tukaran yang diambil oleh suami. Itu yang namanya khulu. Dari kitab Rawdatul Talibin untuk kalangan Syafi'iyah. Sebagaimana keterangan di atas bahwasanya dijelaskan untuk kalangan Syafi'iyah belum menemukan ibarat yang sharih tentang pengkabulan khulu. Ketika istri minta khulu, maka suami gimana untuk mengkabulkan permintaan khulu istri itu belum menemukan ibarat yang sharih. Tapi untuk kalangan Hanabilah, Hambali, madhab Hambali, ada dari kitab Al-Mughni milik Imam Ibnu Qudamah, dari penjelasan Kitabul Khul'i bahwasanya wal mar'ah idza kanat mubghidatan lirrajuli wa takrahu an tamna'ahu ma takunu asiyatan biman'ihi fala ba'sa an taftadiya nafsaha minhu. Wa jumlatul amri anal mar'a idza karihat zawjaha ila akhirih li khuluqihi ila akhirih. Yang kesimpulannya adalah apabila si istri itu benci terhadap suaminya dan tidak mau menjalankan tugas-tugasnya, maka dia boleh memberikan menebus dirinya. Menebus berarti ada tukaran, ya khulu seperti itu, khulu. Karena mungkin alasannya si suami itu akhlaknya kurang baik atau agamanya kurang baik atau dia lemah dan sebagainya macamnya. Dan si istri wa khasyat alla tuaddi haqqullah fi ta'atihi, si istri takut untuk tidak menjalankan hak-hak sebagai istri, maka dia boleh meminta khulu terhadap suaminya. Terus dari referensi selanjutnya yaitu dalam kitab Al-Insaf madhab Hambali, sebagaimana ibarat sebelumnya, apabila istri benci terhadap suaminya dan khawatir, takut untuk tidak menjalankan batasan-batasan Allah dalam hak-haknya, kewajiban sebagai istri, dia takut untuk tidak menjalankannya, maka dia boleh untuk menebus dirinya. Menebus berarti khulu mungkin. Maka boleh istri itu menkhulu. Namun di sini ada tambahan keterangan bahwasanya wa amma az-zawju fas-sahihu minal madhhab annahu yustahabbu lahu al-ijabatu ilaihi wa alaihi al-ashab wa ikhtalafa kalamu Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi wujubil ijabati ilaihi. Jadi dari madhab Hambali dijelaskan bahwasanya si suami menurut qaul yang sahih dari madhab Hambali
suami itu sunat mengkabulkan permintaan cerai, permintaan khulu dari si istri. Namun masih ada perbedaan pendapat dari pendapatnya Syekh Taqiyuddin. Terus referensi selanjutnya itu ada dalam kitab Kasyaful Kunna, Madhab Hambali juga, tentang masalah pengkabulan hulu. Istri minta cerai, apakah suami sunat atau wajib atau tidak untuk mengkabulkan permintaan cerai tersebut? Cuman dari Madhab Hambali saja, sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Terus ibarat Kasyaful Kunna, Madhab Hambali. Wa idza karihatil mar'ah zaujaha li khuluqihi aw khalqihi aw surat tihi adh-dhahira aw al-batina ila akhirih wa yusannu lahu ijabatuhu ila akhirih adalah keterangannya, kesimpulannya, apabila si istri itu benci pada suaminya karena beberapa alasan, karena si suami itu udah cacat dan semacamnya, ada kekurangan dari segi agama atau umur atau semacamnya, lemah, istri itu boleh meminta khulu dan si suami sunat untuk mengkabulkannya. Illa ayyakuna az-zawju lahu ilaiha mailun wa mahabbatun fa istahabbu sabruha wa 'adamu iftidaiha. Jadi dari madhab Hambali, si suami itu sunat untuk mengkabulkan, namun bagi si istri, apabila si suami itu sayang, cinta terhadap istrinya, maka si istri itu sunat untuk sabar, sunat untuk tidak meminta khulu terhadap si suaminya. Jadi sunat bagi perempuan yang udah tidak betah dengan suaminya, apabila si suaminya itu sayang kepadanya, sabar, hadapi jalan hidupnya bersama suaminya. Karena mungkin itu adalah cara dia agar menuju surga. Karena banyak dari kisah-kisah wanita-wanita yang solehah seperti Asia, istri Fir'aun dan semacamnya, itu memang suaminya tidak baik, suaminya keras dan semacamnya. Karena itu merupakan jalan menuju surga. Terus pengambilan berikutnya, referensi berikutnya adalah kitab Fiqhul Islami wa Adillatu, yang kesimpulannya hampir sama dengan yang di atas, bahwasanya yusannu indal Hanabila rajul ijabatul mar'a lil khul'i in talabathu likisrati imrati Thabit ibnu Qais al-Muqtaqaddimah illa ayyakuna lizawji mailun wa mahabbatun laha fa yustahabbu sabruha wa 'adamu iftidaiha. Yang kesimpulannya, yang artinya adalah menurut madhab Hambali, sunat bagi suami untuk mengkabulkan permintaan khulu dari sang istri, karena berlandasan dari cerita istrinya sahabat Thabit ibnu Qais yang telah disebutkan dari kitab-kitab sebelumnya. Terus pertanyaan yang kedua ini tentang masalah solusi, karena dari pertanyaan yang di atas itu ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah tindakan Munir yang tidak mau mentalak Fatimah. Terus yang kedua meminta solusi ketika Munir itu tidak mau mentalak. Bagaimana solusinya Fatimah agar terlepas atau cerai dari Munir sehingga bisa menikah dengan laki-laki lain? Maka solusinya adalah A. Solusinya itu ada dua, yaitu A. Fatimah bisa meminta bantuan aparat desa atau kerabatnya yang ada di Indo berarti untuk mendatangi Munir dan keluarganya dengan berbicara baik-baik, diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana dengan hal itu ada peluang Munir mau untuk mencerai Fatimah. Jika tidak berhasil maka ada tahapan selanjutnya. Jadi solusinya Fatimah yang ada di Saudi nelpon terhadap keluarganya atau terhadap aparat desa di sana, pokoknya aparat yang mempunyai orang yang diseganin di desanya, pemimpin, untuk berbicara terhadap Munir secara baik-baik agar bisa menceraikan dirinya, seperti itu. Terus solusi yang kedua,
Jika solusi yang pertama tidak bisa dilaksanakan, maka solusi yang kedua adalah Fatimah harus pulang dulu ke Indo untuk daftar di KUA. Pernikahannya itu didaftarkan ke KUA dulu atau capil. Kemudian solusi perceraiannya lewat jalan fasah atau syikok. Jadi jalan perceraiannya itu dengan cara fasah melalui KUA itu atau syikok. Dengan menstatuskan hakamnya sebagai hakim yang konsepnya tidak harus ada persetujuan dari Munir dan Fatimah. Dan seperti inilah hukum yang lebih hati-hati ihtiyat karena menyangkut masalah but'on. Referensinya adalah kitab Rawdatut Talibin Lin Nawawi. Bahwasanya wa idza ishtadda shiqaquhuma wa dama 'ala as-sababi al-fahishi والتضارب بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما ويصلح بينهما أو يفرق إن أصر الإصلاح. Ketika pertengkaran suami istri itu semakin menjadi dan tetap terhadap sebab-sebab yang jelek, tetap terhadap pertengkaran, maka boleh melalui cara qadhi KUA kalau sekarang. Sehingga qadhi yang akan mengurusi perceraian mereka berdua ketika si suami tidak mau mencerai. Terus pengambilan yang kedua dari kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhaddab. In khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma ila akhirih. Terus pengambilan selanjutnya adalah dari kitab Rawdatut Talibin. Ya mungkin pengambilannya cuma 3 kitab. Tapi yang kesimpulannya adalah solusinya Fatimah agar bisa cerai dengan Munir ketika dia memang mau benar-benar bercerai dengan Munir karena alasan dia tidak mau dengan Munir karena kesepian dan semacamnya, maka solusinya ada 2. Dia bisa minta bantuan kepada aparat desa atau siapa yang bertugas, atau minta bantuan keluarganya untuk ngomong baik-baik terhadap Munir. Terus solusi yang kedua adalah pulang dulu ke Indo, daftarkan dulu ke KUA, intinya uruskan pernikahannya ke KUA biar KUA yang ngurusi tentang perceraiannya. Sehingga tidak semena-mena berpisah. Biar KUA yang mengurusi dulu bagaimana lebih baiknya ke depan seperti itu. Ya mungkin nanti KUA akan memberikan solusi yang terbaik seperti itu. Alhamdulillah nanti. Ya mungkin untuk pembahasan sekarang cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku saya, dari bahasa saya yang kurang enak didengar karena logat saya yang mungkin kurang baik dan bahasa saya yang mungkin belum lancar, belum baik juga. Mohon maaf yang tiada batasnya karena memang beginilah kemampuan saya. Jadi al-fakir, mohon maaf yang tiada batasnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jadi video sekarang cuma menjelaskan tentang masalah rumusan sementara. Ingat, rumusan sementara bukan hasil keputusan final, cuma diskusi dari saya dan kawan-kawan saya di grup WhatsApp. Mungkin bisa berguna bagi semua orang. Dengan adanya rumusan sementara ini mungkin bisa dijadikan pegangan. Jadi sebelumnya saya akan kasih tahu bahwasanya semua rumusan di dalam grup WhatsApp ini adalah menganut pada ajaran madhab sunnah ahlus sunnah wal jamaah dan kitab fikihnya madzhabul arba'ah tetap
dan teologi Asy'ari Maturidiyah sebagaimana pondasi dari NU sendiri. Ya, terima kasih udah menonton. Sekali lagi terima kasih udah menonton dan mohon maaf yang tiada batasnya. Dari kami Akhiron Mini, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.